Umar bin Khattab pergi ke sana untuk membuktikan pernyataan demikian. Ketika Umar bin Khattab sampai di sana, disambutlah meriah dengan mereka. Umar bin Khattab memanggil gubernur tadi, datang tuh gubernurnya. Apa kata gubernur? Demi Allah, kenapa saya cuma bisa menemui kalian di siang hari? Karena di pagi hari saya membuat roti untuk anak dan istri, yang itu kami makan sehari-hari. Sehingga dari pagi sampai siang saya bekerja. Ini gubernur loh kerjanya begitu, buat roti, jualan. Dia punya gubernur itu. Gubernur itu termasuk gubernur yang paling miskin. Jadi ketika Umar bin Khattab meminta data kemiskinan dari berbagai macam gubernur itu, datang mereka mengantarkan. Yang mengantarkan sekretaris mereka gitu. Sampai datang salah satu kota itu, dibaca oleh Umar bin Khattab nama-nama itu. Tahu semua. Sekretaris itu kenal semua. Oh, ini orangnya miskin beneran, ya. Miskin beneran, ya. Pokoknya miskin semua. Nama terakhir itu nomornya ada, namanya tak ada. Setelah ditanya, siapa nomor terakhir nih? Kok namanya nggak ada? Kata yang datang sekretaris tadi, itu gubernur kami. Katanya. Masih ada gubernur paling miskin sekarang. Apa kata dia? Ini gubernur kami. Katanya. Bingung Utsman bin Affan. Umar bin Khattab. Lah kok bisa kata dia, gubernur kalian miskin begini? Masuk dalam kategori miskin. Umar bin Khattab pergi ke sana untuk membuktikan pernyataan demikian. Ketika Umar bin Khattab sampai di sana, disambutlah meriah dengan mereka. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Saya sudah datang, adakah keluhan kalian terhadapku? Kata dia. Yang ingin kalian sampaikan kepada aku? Ada. Gubernur kami, kata masyarakat tadi, gubernur kami itu menemui kami cuma di siang hari. Kemudian keluhan yang lain, gubernur kami tidak mau ketemu sama kami sebulan sekali. Di hari tersebut, gubernur kami sebulan sekali tidak mau ketemu dengan kami. Kemudian di malam hari, gubernur tidak mau melayani kami. Kata dia, ini pengaduan dari sekian banyak. Diambil 3 poin. Kemudian Umar bin Khattab memanggil gubernur tadi, datang tuh gubernurnya. Apa kata gubernurnya? Demi Allah, kenapa saya cuma bisa menemui kalian di siang hari? Karena di pagi hari saya membuat roti untuk anak dan istri, yang itu kami makan sehari-hari. Sehingga dari pagi sampai siang saya bekerja. Ini gubernur loh kerjanya begitu, buat roti, jualan. Saya masih ingat betul Bapak Ibu, waktu saya ke Mesir itu, dan juga di Saudi Arabia itu, saya masih ingat betul itu. Dosen gajinya itu besar. Tapi untuk menundukkan hawa nafsu dia dan cinta dunia, jadi tukang sol sepatu. Saya pernah ke Mekah tuh Pak, di Mekah itu. Tukang pel, lantai dasar Masjidil Haram itu, saya masuk tuh, kami waktu itu mau ke sumur Zam-Zam itu. Tukang ngepel Pak, ngepel lantai. Awak kira kan pekerja biasa lah gitu. Setelah kita telusuri, pimpinan pondok cukup besar di Lombok itu. Saya bilang, hanya untuk menundukkan hawa nafsu dan kesombongan. Coba bayangkan. Dia ngepel lantai. Ketika dia ngepel lantai, dia sama dengan yang lain dalam pandangan manusia yang lain. Apa kata manusia yang tidak beriman? Atau manusia-manusia biasa? Oh, orang ini sama dengan miskinnya dengan orang-orang yang ternyata jangan salah. Saya pernah ketemu betul itu. Ada salah seorang yang tukang pel itu, dari Pakistan itu, ternyata ulama besar di sana. Saya bilang, ketika kami tukar foto itu, sempat kami berdiskusi dan komunikasi, ternyata hafal Quran dan ternyata lagi ulama besar. Tukang pel. Saya bilang, kacamata manusia tak bisa melihat. Nah, kembali kepada poin tadi, gubernur tadi. Kemudian kata Umar bin Khattab yang kedua, demi Allah, saya sudah kasihkan mereka waktu di siang hari untuk mereka mengadukan masalah mereka kepadaku. Di malam hari hanya itulah waktuku untuk beribadah kepada Allah, katanya. Itu gubernurnya tadi. Yang ketiga, kenapa aku tidak bisa keluar 1 bulan sekali itu untuk melayani kalian? Disitulah baju yang kupakai ini dan baju anak istriku aku cuci. Sehingga mohon maaf, aku cuma punya 1 baju. Kalau baju itu aku cuci, bagaimana aku mau keluar, katanya. Artinya baju yang dia pakai cuma 1 helai itu, itulah dia tunggu sampai kering, sudah kering baru dipakainya kembali 1 bulan. Ada gubernur kita yang gitu sekarang. Rata-rata masuk penjara semua. Itu gubernur yang dulu.
Sekarang kita tak tahu. Kita berdoa kepada Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Semoga Allah kasih kita pemimpin yang adil. Insya Allah dapat naungan di kelak di hari kiamat. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Artinya apa? Apa kata Umar bin Khattab? Dengan menangis Umar bin Khattab kata, demi Allah, aku tidak salah memilihkan kalian seorang gubernur. Apa kata jemaahnya, masyarakatnya? Menangis, meneteskan air mata hanya karena kebaikan gubernurnya dan amanahnya gubernurnya, sampai-sampai diamanahi oleh Umar bin Khattab 500 dinar untuk kebutuhan hidupnya selama sebulan, dibagikannya kepada fakir miskin. Jangankan kita 500 dinar, 1 dinar aja hilang. 1 dinar itu berapa? Sekitar sekarang 2 jutaan lah, 2 juta lebih sedikit. 2,5 ya, 2.500.000 1 dinar. Jadi kalau 500 dinar kalilah berapa duitnya itu? Nah, kan itu. Apalagi kalau banyak. Artinya itulah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebenarnya begini, saya punya guru, seorang profesor, dosen dia. Dosen di salah satu universitas di Yogyakarta itu, dan dia profesor. Saya menyaksikan betul karena saya menjadi asisten beliau selama 7 tahun. 7 tahun saya menjadi asisten beliau. Itu orang dikasih fasilitas mobil dia tolak. Mobil yang dia pakai, apa yang dia beli sendiri. Jadi mobil yang dia pakai itu mobil yang dia beli dengan duit dia sendiri. Dikasih fasilitas mobil, tahu Bapak Ibu siapa orang itu dan jabatannya apa? Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sekretaris umum, sekretaris umum, kalau bahasanya sekjen lah, sekretaris jenderal Majelis Ulama Indonesia. Coba, nggak mau dikasih fasilitas, nggak mau. Dikasih fasilitas mobil nggak mau. Dia mobil pribadi cuma 1 yang dia minta, carikan dia tukang supir saja, karena dia nggak bisa nyetir. Dan bagaimana dia mencari kehidupan dia untuk menyekolahkan anak dia selain daripada ngajar? Jual buku sendiri. Saya yang tukang bantu, tukang angkat kardus buku itu, dan dia bilang, Wan bantu jual ya. Siap Prof, saya bantu jual. Itu profesor. Yang bulanannya kalau pakai tunjangan 30 juta nggak kemana. Masih jualan buku. Untuk menundukkan hawa nafsu dan kesombongan. Sekarang sudah tidak profesor, baru kaya sedikit, habis soal dibuatnya, diinjaknya. Nah, itu masalah kita hari ini. Itulah makanya kenapa, mohon maaf, semakin tinggi keilmuan seseorang harusnya semakin merunduk. Itu sebenarnya yang dimaksud. Yang dimaksud oleh para ulama itu adalah orang yang berilmu dengan keimanan itu tidak akan semakin menyombongkan diri, justru akan semakin merundukkan diri. Makanya mohon maaf, salah satu konsep yang dibangun oleh, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, ilmu tasawuf itu ada salah satu cara menundukkan hawa nafsu dengan datang ke rumah-rumah untuk mengemis. Bukan karena mereka miskin, hanya untuk membuat diri mereka melihat betapa hinanya mereka di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Artinya apa? Dengan sadarnya mereka terhina, kadang ada orang mau ngasih, ada yang tidak. Kadang dia bisa makan, kadang tidak bisa makan. Itu hanya untuk tahu bagaimana rasanya menjadi manusia. Saya pernah jualan koran, Bapak Ibu. Di Yogyakarta itu ada pertama kali buka koran Tribun. Nah, saya jualan itu. Biar tahu, biar rasanya bagaimana menjual koran seperti yang dirasakan. Tetap tidak sama seperti rasanya. Karena apa? Karena kita tidak seperti mereka pada hakikatnya. Tapi setidaknya kita merasakan panasnya, kita merasakan susahnya, bagaimana menjual koran itu. Oh itu subhanallah. Saya bilang poin penting kita di situ. Akhirnya apa? Kadang untuk menyombongkan diri itu kita harus apa sih? Apa yang mau kita sombongkan gitu? Akhirnya apa? Ini yang ingin kita sampaikan. Dunia itu cuma berjalan begitu saja. Ketika orang punya kepentingan dengan kita, orang baiknya bukan main. Bukan main, na'udzubillah baiknya. Oh dipuji ya kita. Ketika sudah tidak ada apa yang daripada diri kita, dia tinggalkan dia. Bahkan kita dihinakan dia. Coba bayangkan. Artinya apa? Ketertipuan kita oleh dunia. Itu hanya sebatas jalan belaka. Makanya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kembali kepada poin kita tadi. Banyak manusia yang ditipu oleh dunia. Kenapa mereka ditipu oleh dunia? Ditipu oleh dunia hanya karena rasa cinta terhadap dunia. Kalau bahasa lainnya disebut dengan dorongan syahwat atau dorongan hawa nafsu. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'yahu sawfa yura, kata Allah. Itu dah Allah katakan dalam Al-Qur'an. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Artinya apa? Yang dibutuhkan oleh Allah terhadap manusia adalah bagaimana proses untuk mencari keimanan kepada Allah. You miskin, tak ada masalah.
Aku kasih kesejahteraan jika kau mau proses mencari keimanan kepada aku, kata dia. Yang dibutuhkan Allah itu bukan hasil, tapi yang dibutuhkan Allah adalah orang sekarang ini mencari hasil, bukan proses. Jadi mau halal kek prosesnya, mau halal kek caranya, mau haram kek terserah, yang penting hasilnya jelas. Sampai di sini paham? Kita ambil contoh yang paling sederhana lagi. Mengapa orang berebut kursi anggota dewan? Mengapa orang berebut kursi gubernur, kursi bupati, kursi camat, dan lain sebagainya? Pikirkan baik-baik oleh kita semua dengan akal sehat. Mengapa harus menghalalkan yang haram untuk mendapatkan sesuatu yang belum tentu menjadi hak kita? Dan kita perdebatkan itu, dan kita bahkan mohon maaf kadang-kadang melakukan perbuatan yang tidak Allah ridhoi hanya untuk mendapatkan itu. Mengapa? Itu tanda tanya bagi kita. Disitulah bahasanya, dunia yang menipu kita itu begitu. Sehingga mohon maaf, bahasa Rocky Gerung itu jelas. Orang yang cinta dengan dunia itu otaknya bisa tidak sehat. Bahasa lainnya tapi saya tak katakan kalimat itulah. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bayangkan dunia bisa membuat akal mereka tidak sehat. Akal kita tidak sehat. Saking cintanya dunia, anak istri pun bisa digadaikan. Saking cintanya dengan jabatan dan kekuasaan, keluarga sendiri pun tidak diajak bicara atau tidak disambung silaturahim. Hanya karena beda. Coba, sehat atau tak sehat itu akal kita? Itu disebabkan karena tipu daya dunia. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang diinginkan oleh Allah, setiap usaha manusia yang didasarkan atas iman kepada Allah akan Allah proses. Wa an laisa lil insan illa ma sa'a. Yang Allah lihat daripada manusia adalah usaha. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan setiap usaha mereka apapun itu, sekecil apapun itu usaha mereka yang menghadirkan Allah di dalamnya, aku lihat, kata Allah. Kalimat terakhir sebelum kita tutup, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Bekerjalah, kata Allah, dengan sesuai tuntunan yang Allah berikan. Maka apapun yang kalian lakukan, aku terima, kata Allah. Dan akan aku kabulkan. Nah, itu poin penting bagi kita Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dunia tidak semuanya nikmat. Tapi iman bisa membuat semua yang di dunia ini jadi nikmat. Itu yang kita inginkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.